teman yang out, terpental atau leave dianggap dia tidak mengikuti kuliah. Padahal kan tidak. Nah, terkadang ketika kita bicara kepercayaan kita di postmodern dan mengandalkan kepada teknologi, tidak semuanya benar. Itu bicara klasifikasi dan klarifikasi teknologi. Belum ketika kita bicara hubungan kita sesama manusia, hubungan sosial. Ketika kita mengajar, ini siswa rajin, mahasiswa ini pintar, aktif, gitu. Tetapi ketika UTS atau UAS, dia kok tidak ikut, atau bahkan kalau ikut nilainya hancur, anjlok, tidak menjawab. Kalau dengan teknologi, sudah tidak bisa itu. Kenapa? Dia nilai UAS dan UTS-nya turun. Itu kalau dengan menggunakan postmodern, kita hanya percaya dengan teknologi. Tetapi kalau kita bicara tadi pakai empirisme, pakai akal budi, pakai akal. Oh iya, jangan-jangan dia ada masalah nih ketika UAS atau UTS dia tidak mengikuti UAS atau nilainya hancur gitu. Bisa jadi yang pertama kebanjiran sehingga dia tidak bisa mengikuti UAS. Yang kedua habis berantem sama pacarnya sehingga tidak konsentrasi. Apakah itu bisa diterjemahkan kebenarannya dengan teknologi? Tidak semuanya. Maka tadi dikatakan bicara postmodern suka terkadang terjebak. Kita hanya bicara teknologi. Sudah pasti teknologi baik. Ya tadi saya katakan, orang dideteksi punya penyakit lambung. Bukan lambungnya, stresnya. Kebetulan apa? Dia habis pensiun, post power syndrome. Biasanya diantar jemput pakai ajudan, istrinya kalau mau pergi dikawal, gitu. Sekarang COVID-19 nggak bisa keluar rumah, nggak ada yang layanin. Itu tidak bisa dideteksi dengan teknologi. Gitu. Jadi kita harus menggunakan dua metode ya tadi ya, dengan rasional dan empirisme. Rasional temuan di lapangan, empirisme kita menyatukan otak. Maka kemarin saya sampaikan dalam tubuh kita bukan hanya kognitif, akal. Bicara akal budi bukan hanya akal. Kemarin saya sampaikan ada akal, ya kan? Ada hati, bicara keindahan, ada iman, bicara keyakinan. Terkadang kita hanya bicara akal, teknologi, rasional. Tapi kita tidak bisa melihat iman. Kita tidak bisa melihat hati. Maka dulu ketika murid ketemu guru, takutnya hormatnya seperti apa. Sekarang ketemu guru ngerokok, cuek aja Pak, ngerokok Pak di luar kampus, di luar kelas, kita mau bebas, gitu kan. Itu yang terjadi. Semakin ke depan, transformasi terkait pendidikan, iman, pendidikan hati, itu tidak bisa diwakili oleh teknologi. Ini yang menjadi persoalan sebetulnya ya, kita kalau kita bicara dari sisi lain, dari sisi pendidikan persoalan. Begitu. Padahal ketika kita mendidik, itu harus menyentuh hati. Kita mengajar, dosennya manakala tidak memperhatikan, makanya saya harus selalu kalau memungkinkan kita on cam, jadi kita bisa tahu ekspresinya. Bisa jadi seperti ini di off cam, dia taruh tuh HP-nya di mana, dia pergi kemana-mana. Yang penting nanti ujian gue kelar. Hanya sebatas nilai, hanya sebatas administrasi. Tetapi pembentukan karakternya tidak ada. Maka perlu itu tadi. Ya. Postmodern terkadang meruntuhkan itu. Mereka terlalu percaya dengan teknologi. Gitu ya. Baik. Wahyu. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Ada lagi? Ada, Pak. Ya, ada. Iya. Terkait ini Pak tadi pemahaman Maya Bapak sebutkan ya. Terus kan sebelumnya Pemahaman
Maya. Jadi sebelum membahas tentang rasionalisme dan empirisme tuh. Nah, kemudian pemahaman Maya itu sulit sekali untuk diverifikasi. Nah, Ya, kemudian ilmu-ilmu seperti filsafat, logika, itu kan nggak bisa di secara realitas tuh Pak, secara secara apa sih nyatanya gitu. Nah, itu dasarnya gimana Pak? Nentuin kebenarannya, mengonsepkan ilmu-ilmu dalam ilmu tersebut Pak. biasanya ilmu-ilmu yang sifatnya masih konsep, masih empirik, itu kita lakukan dengan kesepakatan perkumpulan. Maka contoh, misalnya kalau di kita itu yang paling mudah fatwa MUI. Kita masih bingung nih bicara umpamanya wakaf apa ya, kemarin ya, wakaf uang ya, kalau nggak salah ya, itu Wakaf uang Pak. halal atau haram. Nah ini kan bicara pemahaman kan, dari sudut pandang keyakinan bla 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 bla, dari sudut pandang apa namanya sosial budaya gimana gimana, sehingga menghasilkan sebuah pemahaman. Kalau nggak ada pemahaman kesepakatan dari key informant, kita akan menjadi polemik. Ada kesepakatan, contohnya fatwa MUI seperti itu. Itu kan berupa gagasan, kita nggak tahu nih ya wakaf uang itu kayak gimana. Ketika sudah tahu wakaf uang itu seperti apa, cara hukumnya seperti apa, ya. Ada lagi? Cukup ya. Ini ada 38 mahasiswa. Baik, kalau cukup saya akhiri. Saya coba akhiri dulu recordnya. Oke. Mohon maaf manakala dalam penyampaian dan materi ada yang kurang update dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga kita diberikan kesehatan ya. Saya akhiri program ini apa namanya dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berhenti merekam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.